kuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Firman Allah jaya sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Di saat ini Engkau persatukan kami dalam kebaktian rumah tangga. Kami ada di rumah kami masing-masing, namun tidak mengurangi kerinduan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami hendak membaca bagian Alkitab. Nyatakan kuasa-Mu, berikan kami pemahaman yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu betul-betul Tuhan yang berbicara. Bapa di sorga, kami telah siap mendengarkan suara-Mu, pakailah hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita diambil dari Efesus pasal 2, dimulai ayat 11 sampai dengan 22. Saya bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pembacaan dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudaraku, demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan keseharian kita. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami kondisi, keadaan yang seperti dibedakan dengan orang lain dalam sebuah komunitas? Jujur saya pernah mengalami bagaimana menjadi orang yang sepertinya tidak menjadi bagian dalam kehidupan orang banyak. Menjadi orang Kristen di daerah yang mayoritas agama lain, sedikit teman, sedikit yang mencurigai, maksud saya banyak yang mencurigai, banyak yang memandang sebelah mata, bahkan dengan pandangan-pandangan yang menyimpan berbagai pertanyaan karena saya pengikut Kristus. Betapa tidak nyaman, saudara-saudara. Ketika kita seperti diasingkan, kita tidak punya teman, mau membaur juga kita ragu-ragu, dan seperti mengikuti mencoba mengikuti apa yang terjadi pada saat itu, mencoba menjadi teman baik bagi semua orang. Saya mencoba membaur, saya mencoba untuk menjadi bagian mereka dalam perbedaan agama, tetapi tetap saja merasa bahwa ya, saya berbeda. Itu dalam konteks keberagaman dalam kehidupan masyarakat yang berbeda agama. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan gereja? Gereja yang bukan dipahami sebagai gedung, tetapi yang utama adalah kita semua adalah gereja. Yang notabene Bapak Ibu Saudara, kita berbeda. Saya berbeda. Saya dari Sunda. Bapak Ibu Saudara, orang Batak, orang Jawa, orang Manado, orang Poso, orang Ambon, dan lain sebagainya. Kita punya latar belakang yang berbeda, kita punya kebiasaan yang berbeda, kita punya daerah tempat asal yang berbeda, bahkan kita punya pengalaman masing-masing. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Efesus punya latar belakang anggota jemaat yang berbeda, yang heterogen. Ada Yahudi dan non-Yahudi. Yang menjadi persoalan adalah ketika non-Yahudi ini bergabung dengan orang-orang Yahudi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang non-Yahudi dahulu hidup tanpa Kristus. Orang-orang non-Yahudi dahulu tidak termasuk kewargaan Israel. Orang-orang non-Yahudi tidak mendapat bagian dalam janji Allah. Orang-orang non-Yahudi dahulu hidup tanpa pengharapan karena mereka jauh dari Allah. Bayangkan ketika mereka bergabung dengan orang-orang Yahudi yang adalah warga dalam kewargaan bangsa yang dipilih Allah. Warga Yahudi yang mendapatkan bagian dalam janji Allah. Meskipun orang Yahudi itu kemudian telah menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen, tetap latar belakang itu mereka bawa. Dan ketika melihat non-Yahudi, ini yang menjadi penyakit, Bapak Ibu Saudara. Mereka tetap menganggap orang lain sebelah mata. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus jelas di ayat yang ke-22 menegaskan keberhargaan di mata Allah setiap orang yang percaya dan hidupnya didamaikan oleh Allah.
Tidak ada warga Yahudi, tidak ada warga non-Yahudi. Ketika satu dalam Kristus, maka mereka pun akan dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Tidak ada lagi perbedaan itu. Dan itu sungguh luar biasa, saudara-saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan jemaat di Efesus yang heterogen pada saat itu hendaknya menjadi gereja yang betul-betul satu dalam tubuh Kristus. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya kita semua berbeda. Sekarang jemaat yang Tuhan telah pelihara sampai dengan usia 19 tahun, jemaat yang heterogen. Saudara-saudara, teruslah pupuk bahwa kita semua saudara. Jangan lagi kita memandang sesama anggota jemaat berbeda. Mari kita terus pupuk ketika rekan kita yang lain sakit. Sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus, tentu kita merasakan sakit. Tangan berbeda dengan mata, mata berbeda dengan telinga, telinga berbeda dengan kaki dan lain sebagainya. Tetapi kita satu tubuh yang kepalanya adalah Kristus. Oleh sebab itu rasanya tidak ada tempat di mana kita saling menyakiti. Tidak ada kesempatan dan jangan pernah ada kesempatan di antara kita untuk saling menjatuhkan. Ketika kita berjalan, maka kita akan bersama-sama berjalan. Ketika kita berhenti, maka kita akan sama-sama berhenti. Ketika tangan sakit, maka seluruh badan akan sakit. Tidak mungkin tangan sakit lalu kemudian bagian badan yang lain tidak sakit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sulit memang. Tapi mari bersama-sama terus memahami gereja kita, terutama jemaat Smyrna Cikarang, adalah tubuh Kristus. Kita semua adalah tubuh Kristus. Ketika saudara-saudara menyakiti sesama, satu tubuh itu, maka hendaknya saudara pun merasakan sakit itu. Sama halnya itu berarti menyakiti diri sendiri. Maka kita bersama-sama membangun kasih. Yuk bangun kasih. Yuk saling memahami. Yuk saling menghargai. Yuk saling mengerti. Yuk tidak egois. Yuk kita juga melihat dong keberadaan orang lain. Jangan hanya kita mau diperhatikan. Jangan hanya mau menuntut. Jangan hanya mau kita memaksakan kehendak diri kita sendiri. Dalam sebuah persekutuan gereja Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan di Cikarang ini. Yuk merangkul. Bukan hanya sesama Jawa, bukan hanya sesama Batak, bukan hanya sesama suku lain juga. Tidak ada Jawa, tidak ada Batak, tidak ada Sunda, tidak ada Ambon, tidak ada Manado. Kita semua satu tubuh Kristus. Yuk menahan ego. Hayu kita meredam amarah. Hayu kita meredam segala sesuatu yang dapat mengakibatkan perselisihan. Ingat bahwa kata yang dapat menyakiti orang lain, ucapan yang dapat menyakiti orang lain, tindakan yang dapat menyakiti orang lain, sesungguhnya itu menyakiti diri kita sendiri. Saudara-saudara, mari bersama-sama membangun kasih Kristus. Jangan ada lagi jurang antara kita. Jangan lagi ada perbedaan antara kita. Mari kita mengikis
jurang pemisah di dalam persekutuan. Jangan justru malah menjadi jurang pemisah di antara kita semua. Tuhan memberkati kita dalam melakukan firman-Nya. Tuhan memampukan kita menjadi orang-orang yang dapat mengasihi sesama dengan ketulusan, dengan segala keberadaan kita. Ketika kita mau berkomitmen, Tuhan pasti menolong kita. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang kekal limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa persembahan syukur. Tuhan, terimalah persembahan ini agar dapat dipakai dalam pelayanan kami, di dalam persekutuan kami di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Smyrna Cikarang. Bapa yang maha baik, kami ingin berdoa bagi keberadaan kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kami berharga di mata Tuhan. Semuanya kami Tuhan, tanpa terkecuali. Siapapun kami, dari suku apapun, dari berbagai latar belakang apapun, kami sama di hadapan Tuhan, begitu berharga. Kami berdoa agar kehidupan persekutuan kami semakin nyata, semakin jelas, semakin dapat dirasakan oleh semua orang. Bapa yang maha baik, kami berdoa untuk anggota jemaat GKP Smyrna Cikarang dalam berbagai situasi yang sedang kami hadapi. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan mampukan untuk dapat melalui pergumulan. Yang saat ini tengah berharap, Tuhan nyatakan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami hadapi dalam kehidupan ini betul-betul ada dalam kuasa tangan Tuhan. Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang segan untuk menyampaikannya, tapi Engkau maha tahu. Tuhan jamah, tanpa kami tahu keberadaan mereka. Tuhan tolong kuatkan, Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong sembuhkan, lalukan kami dari pergumulan ini. Bapa di sorga, kami yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Kami yang saat ini tengah mengalami bencana, Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk dapat melalui semuanya itu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami, berada dengan persekutuan kami dimanapun kami Tuhan tempatkan, di tengah kehidupan keluarga, bersama dengan para tetangga kami, di tempat pekerjaan, dimanapun Tuhan kami berada. Ini doa kami, ini persembahan syukur kami, ini syafaat kami yang kami sampaikan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
rukunlah saudara.